Oke, terima kasih Bu Kartika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir pada kesempatan di siang hari ini. Ada satu materi dari saya yang belum tersampaikan ya, karena mengingat 3 hari itu di Senin sampai dengan Rabu ada aktivitas di unit bisnis untuk bersama dengan Pak BM ya, sehingga Zoom-nya waktunya terbatas karena start jam 3 itu sudah digunakan lagi akun Zoom-nya. Baik, kita masuk ke dalam materi pajak, di mana ini pajak juga menjadi salah satu bagian eh, tidak terpisahkan dari bidang apotek gitu ya. Karena kita saat ini sedang membahas tentang wahana ataupun lahan di apotek. Nah, apoteker juga memiliki kewajiban terhadap pajak profesinya gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Nah, di sini ada obat-obatan yang dapat membantu menyehatkan manusia, di mana ini juga berkolerasi dengan pendapatan dari suatu negara, yaitu pajaknya gitu ya. Jadi sama-sama ada korelasinya menyehatkan. Kita menyehatkan masyarakat sekitar. Dari hasil manfaat itu juga kita ikut membantu menyehatkan negara dalam hal keuangan ataupun perpajakannya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya tidak mendapatkan imbalan secara langsung itu, contoh kita keluarkan pajak tahunan di angka 15 juta. Nah, 15 juta ini tidak serta-merta langsung kembali ke kita, namun berupa fasilitas umum atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pusat, gitu ya. Nah, APBN di 2018 itu ada 1.894,7 T, 75,2%-nya adalah penerimaan pajak, di mana penerimaannya ini termasuk di dalamnya PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Nah, pajak itu digunakan untuk pelayanan publik, kemudian subsidi, pertahanan dan keamanan, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Nah, karena kita ada di sektor kesehatan, maka ini yang dapat memberikan manfaat adalah salah satunya program BPJS Kesehatan itu ya. Nah, apa hubungannya dengan apotek? Nah, apotek ini menjadi bagian dalam segmentasi pelayanan yang juga mendukung program BPJS, yaitu pasien rujuk balik. Nah, apotek mempunyai kesempatan untuk andil dan berkontribusi terhadap pelayanan pasien rujuk balik melalui perjanjian kerjasama dengan BPJS ya. Nah, nanti ada mapping yang dikelola oleh BPJS sehingga pasien-pasien rujuk balik bisa kita layani. Nah, itu adalah salah satu manfaat yang dikembalikan kepada masyarakat luas berupa sektor kesehatan. Nah, ada dua perpajakan di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat itu dikelola dari pajak penghasilan, kemudian PPN dan PPNBM ya, atau pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian pajak bumi bangunan dari sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian ada bea materai gitu ya. Nah, ini peruntukannya adalah untuk APBN, sedangkan pajak daerah itu dari pajak kendaraan bermotor, hotel, hiburan, restoran, reklame, bumi dan bangunan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, di mana ini untuk membiayai daripada APBD. Nah, ini konsepnya demikian. Salah satu
komponen wajib pada saat kita mendirikan apotek, karena kan kita kemarin membahas tentang feasibility study ya, atau studi kelayakan. Nah, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah adanya NPWP dari apoteker itu sendiri. Nah, ini menjadi syarat untuk dikeluarkannya izin operasional apotek, gitu ya. Nah, apabila belum memiliki NPWP, maka bisa registrasi di pajak.go.id atau sekarang bisa melalui Cortex ya, cortex.djp.or.id, .go.id gitu ya. Kemudian NPWP sendiri ini kita bagi dua, artinya kalau kita sebagai pemilik apotek, maka apotek tersebut secara hukum sebagai milik perorangan, sehingga NPWP hanya satu, yaitu apotekernya saja. Kemudian kalau apotekernya bukan sebagai pemilik, maka harus dibikin badan usaha, baik berupa koperasi, PT perorangan, atau perseroan terbatas, atau sejenisnya, sehingga nanti pada saat didaftarkan untuk izin operasional apotek, dilampirkan NPWP apoteker pribadi dan NPWP badan usahanya. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan pajak. Nah, di sini apoteker yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek dan segala sebagai pemilik sarana apotek, dan apoteker yang bertindak sebagai apotek pengelola apotek, pengelola apotek bekerja sama dengan pemilik sarana apotek. Nah, ini ada hubungan antara apotek dengan apoteker itu sendiri. Ya, jadi yang kiri yang tadi saya jelaskan, jika rekan-rekan memiliki apotek atas nama diri sendiri, maka ini masuk ke dalam perorangan, besaran PPh-nya di 0,5%. Sedangkan di PT perorangan itu untuk 3 tahun pertama di 0,5%, dan selanjutnya nanti ada senilai di 1%. Namun informasi dari Pak Purbaya bahwa untuk PT perorangan akan selamanya di 0,5% gitu ya untuk perpajakannya. Hitungannya gimana? Hitungannya omset dalam 1 tahun atau 1 bulan pelaporan, tergantung nanti pada saat pendaftaran mau dibuat laporan pajaknya bulanan atau tahunan gitu ya. Nah, nanti dihitung berdasarkan omset yang diperoleh. Misalkan omset dalam 1 tahunnya adalah di 500 juta. Maka 500 juta 0,5%-nya adalah yang harus dibayarkan pajaknya. Ya, kurang lebih di 5 juta ya, gitu ya. Oke. Di berapa? 500, ya 5 juta ya. Kita masuk ya ke ranah PPh. Nah, ini ada objek adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tarifnya adalah dari pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dasar pengenaan pajak. Sorry, di dasar pengenaan PPh. Kemudian untuk apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 ataupun 2018, nah ini masuk ke dalam 0,5% dikali dengan omset, gitu ya. Ini untuk apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 atau tahun 2018 yang tadi awal saya jelaskan itu ya. Nah, nanti ngitungnya seperti ini. Nah, kita masuk ke pajak penghasilan di wajib pajak orang pribadi atau disingkat WP ya, yang berbentuk badan, baik itu koperasi, CV, firma atau PT. Nah, ada tambahan lagi PT perorangan gitu ya. Untuk menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Nah, ini hitungannya demikian. Nah, kita bicara tentang lapisan penghasilan kena pajak, di mana sampai dengan 50 juta itu 5%, 50 sampai dengan 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, sedangkan di atas 500 juta adalah 30%.
Kemudian status PTKP, pengusaha tidak kena pajak, ya. Atau penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Nah, TK itu tidak kawin dengan nol tanggungan. Ya, TK garis miring nol artinya masih single, tidak punya tanggungan, di mana penghasilan tidak kena pajaknya adalah dalam setahun tuh 54 juta atau per bulannya 4.500.000. Kemudian tidak kawin dengan punya satu tanggungan, baik itu orang tua ataupun keluarga gitu ya. Nah, PTKP-nya tidak kena pajaknya adalah di 58.500.000 atau bulanannya di 4,875. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini untuk yang kawin dengan nol tanggungan adalah 58 juta dengan PTKP bulanannya di 4,8 gitu ya. Kemudian kawin dengan satu tanggungan di 63 juta. Satu tanggungan itu artinya ada istri gitu ya atau suami gitu ya. Di 63 juta atau per bulannya di 5.200.000. Atau kawin dengan dua tanggungan, anak satu dan istri satu gitu ya, di 67 juta 500 atau per bulannya 5,6 juta. Kemudian kawin dengan tiga tanggungan, istri dua istri satu anak dua gitu ya, di Dari 7 dua, Pak. juta. Anaknya satu, istrinya satu anaknya dua gitu ya, bukan istrinya dua anaknya satu gitu ya. Nah, ini di PTKP-nya di 72 juta. Nah, atau bulanannya di 6 juta. Ini yang penghasilan tidak kena pajak. Nah, maka di atas itu bagaimana? Di atas itu, maka nanti hitungannya adalah dari rupiahnya itu dikurangi selisih daripada beban kehidupan. Nah, baru nanti tarif pajaknya dihitung dengan dikali 0,5% gitu ya untuk PPh-nya. Jadi bukan ini dikali 0,5%-nya, tapi setelah dikurangi biaya hidup dan sebagainya, nah baru nanti sisanya berapa itu yang dibayarkan. Jadi tidak besar sih sebenarnya, hanya ratusan ribu kalau hitungannya bener mah ya. Oke, kita bicara tentang PPN. Nah, ini PPN-nya dari DCP masih di tarif 11% ya. Di 10% karena sekarang kan di 11% ya. Jadi hitungannya sama aja, nanti 11% dikali dasar pengenaan pajak. Nah, ini PPN digunakan untuk apa? Digunakan pada saat kita menentukan HJA, harga jual apotek, di mana HNA plus PPN ditambah margin penjualan kita. Nah, nanti PPN-nya itu yang akan ditanggung oleh pelanggan kita nih. Karena kita sebelumnya sudah membayar PPN pada saat menerima barang dari distributor. Nanti ada pajak keluaran dan pajak masukan. Selisihnya nanti yang dibayarkan atau didepositkan untuk pajak tahun berikutnya. Ya, nanti perhitungan detailnya ada di selanjutnya ya. Nah, nanti di PPN, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak elektronik gitu ya. Nah, ini ada penomoran di nomor seri faktur pajak wajib menggunakan e-Nova gitu ya. Ini sudah menggunakan elektronik. Kemudian memastikan e-faktur valid dilakukan dengan cara memindai dari si QR code-nya ini. Nah, biasanya nanti QR code ini akan mengacu kepada formulir yang sama yang tercetak ataupun yang di sistem gitu ya. Jadi tidak ada modifikasi. Itu hanya untuk melihat tampilan digitalnya. Nah, untuk pembayaran pajak nanti bisa melalui pembuatan kode billing, kemudian melakukan pembayaran si billingnya itu sendiri. Nanti di M-Banking biasanya ada tuh fitur untuk perpajakan gitu ya. Nah, tapi kita harus buat dulu kode billingnya gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan pada saat kita membuat kode billing, ada NPWP penyetor pajak, kode jenis pajak dan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak, kemudian jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, ini ada kode-kodenya untuk 411125/100 itu untuk PPh pasal 25, yaitu angsuran bulanan untuk kredit pajak pada SPT tahunan. Untuk yang 200 itu di PPh pasal 29
Ini untuk melunasi kurang bayar PPh pada SPT tahunan. Nah, kemudian untuk yang 4 triple 128 strip 420 ini tuh untuk PPh final pasal 4 ayat 2 untuk apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Untuk yang 41111 strip 100 itu untuk setoran PPN dalam negeri untuk melunasi kurang bayar PPN pada SPT masa PPN. Nah, nanti perhitungannya ada di materi selanjutnya ya. Nah, ini untuk pengajuan pembuatan kode billingnya bisa melalui link pajak atau billing DJP pada KPP atau KP2KP. Jadi bisa datang langsung ke kantor pajak. Biasanya untuk apotek baru atau apotek yang belum punya akunnya, biasanya nanti dibuatkan dahulu di kantor KPP-nya ya, seperti itu. Nah, ini SPT untuk pelaporannya terdiri dari satu halaman induk nomor 1770 serta lampiran itu ya. Nah, batas pelaporannya itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, berarti di bulan Maret hitungannya ya. Maret, April itu paling deadline-nya di situ. Nah, kemudian untuk surat pemberitahuan masa pajak penambahan nilai, nanti di sini ada SPT masa elektronik bisa dibuat melalui aplikasi e-faktur. Batas pelaporannya itu di akhir bulan masa pajak berikutnya. Nah, ada untuk kepentingan pencetakan tuh formatnya di PDF kan. Ada untuk dilaporkan ke KPP melalui e-filing, bentuknya adalah CSV gitu ya. Excel yang pakai koma delimited gitu. Oke, materi selanjutnya sebentar saya izin share sini. Oke ya. Tadi ini kurang lebih bersama dengan yang dari DCP. Nah, kita masuk ke dalam dasar pengenaan pajak atau DPP. Biasanya di Kimia Farma itu ada istilah DPP gitu ya di dalam faktur pada saat kita menginput faktur itu. Nanti ada nominal total, kemudian PPN, nah, kemudian ada DPP. Nah, nanti dari situ tuh ada hasil akhirnya. Ya, jadi total dari barang yang kita terima setelah potong diskon berapa, terus nanti PPN-nya dari nilai barang tersebut. Nah, nanti DPP-nya berapa gitu ya. Nah, DPP itu adalah dasar pengenaan pajak, di mana di sini ada harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nah, kalau di kita di apotek itu adalah nilai dari kita terima dari distributor. Kalau bahasa umumnya mah HNA gitu ya, harga neto apoteknya gitu. Nah, ini PK dan PM. Nah, ini nih mekanisme untuk perhitungan PPN, ada pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa yang sama.
Ya, nanti cara menghitungnya adalah PPN sama dengan PK dikurangin PM. PK itu pajak keluaran dikurangin pajak masukan. Pajak keluaran tuh kita mengeluarkan pada saat terima faktur. Misalkan fakturnya harga 1 juta. Kemudian PPN 11%-nya berarti kan 1.110.000 gitu ya. Nah, maka nilai PK-nya adalah 110.000. Kemudian pajak masukannya dari hasil jualan kita nih. Nanti kan ada tukar faktur ya. Nah, nanti itu dihitung. Kalau misalkan posisinya gini nih. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Jadi pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Setiap terjadinya penyerahan BKP atau jasa kena pajak atau barang kena pajak ya, wajib dibuatkan faktur pajak. Nah, faktur pajaknya merupakan bukti pungutan PPN. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan, setiap struk Kimia Farma yang tercetak itu kan di situ ada keterangannya. Sudah termasuk PPN 11% gitu ya. Nah, itu. Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran. Ya, kemudian bagi pembeli itu merupakan bukti pajak masukan. Misalkan Rihan belanja ke Kimia Farma senilai 10.000. Maka 1.110-nya adalah pajak masukan bagi Rihan dan bagi Kimia Farmanya adalah itu bukti pajak keluaran. Gitu ya. Nah, pajak keluaran ini adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP karena penyerahan barang kena pajak atau karena ekspor barang kena pajak. Nah, jadi kita punya utang nih, dapat barang, baik barangnya kredit maupun cash. Nah, itu ada PPN-nya. Nah, kita punya hutang tuh untuk melunasi PPN itu gitu ya. Kemudian terkait dengan pajak masukan, nah ini PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak, kemudian penerimaan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, pemanfaatan jasa kena pajak, kemudian impor barang kena pajak dari daerah atau dari luar daerah pabeannya, gitu ya. Nah, sedangkan pajak masukan itu tidak bisa dikreditkan atas untuk pengeluaran. Nah, ini kayak barang-barang kendaraan bermotor gitu ya. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan seterusnya. Nah, ini hubungan dengan apotek tidak termasuk dalam ini sih. Kita bicara tentang faktor pajak ya, faktur pajak. Jadi setiap PKP, pengusaha kena pajak itu wajib membuat faktur setiap penyerahan BKP dan ekspor BKP. Fungsinya adalah bagi yang membuat disebut faktor pajak keluaran, yang menerima itu pajak masukan. Nah, untuk bentuk faktor pajaknya disesuaikan dengan kepentingan PKP, boleh kecil atau besar. Dokumen seperti invoice, nota, dan lain asal mencantumkan isi persyaratan minimal faktur pajak bisa dipersamakan sebagai faktur pajaknya. Nah, ini untuk faktur pajak harus paling sedikitnya ada nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, nama, alamat, NPWP pembeli BKP, jenis barang jasa, kemudian PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut jika ada, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, di mana faktur pajak ini harus diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, baik formal maupun material, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. Nah, ini ada kode, nomor seri, dan faktur pajaknya. Ya, contohnya ya, kode dan nomor seri faktur pajak. Ada nama, alamatnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kode-kode tadi itu ada dua angka pertama adalah kode transaksi, kemudian kode status, kemudian 3 angka selanjutnya adalah kode cabang, cabang PKP-nya ya.
Kemudian, 2 angka selanjutnya adalah tahun penerbitan dan terakhir adalah nomor urut. Nah, ini untuk kode, faktur pajak standar ada 6 angka, kemudian nomor seri faktur pajak, standar ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 ya kurang lebih. Nah, ini dokumen, terkait dengan, eee, dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar gitu ya. Ada identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, kemudian ada nama dan alamat penerimaan dokumen, NPWP dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negeri, jumlah satuan barangnya apabila ada, kemudian DPP dan jumlah PPN terutang kecuali dalam hal ekspor. Nah, dokumen di bawah ini diberlakukan sebagai faktur pajak standar sepanjang memenuhi persyaratan, di atas. Nah, PIB yang dilampiri SSP gitu ya atau bukti pungutan pajak oleh DJBC, kemudian PEB yang telah di-fiat muat oleh DJBC yang dilampiri invoice dan seterusnya. Nah, ini tidak berhubungan dengan di apotek ya karena, kita tidak ada muatan-muatan perjalanan dan sebagainya. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan, cara ini ya, cara perhitungan untuk yang PPN terhutang. Nah, ini PPN terhutang itu hitungannya tadi yang saya sampaikan tarif PPN dikali dengan DPP, dasar, pengenaan pajaknya. Nah, contoh menghitung PPN yang terhutang bila harga jualnya 25 juta atau omsetnya 25 juta gitu ya. PPN terhutangnya ini ambil contoh yang masih 10% aja ya biar biar genap gitu ya. Dari 25 juta adalah 2.500.000. PPN 2.500.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA dan pajak masukan yang dibayar oleh pembeli BKP, barang kena pajak. Oke. Nah, untuk pengkreditan pajak masukan, PM dikreditkan dengan, PK atau pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Apabila pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya dibayar oleh PKP, si pengusaha kena pajaknya atau apoteknya gitu ya. Untuk PK kurang dari PM, maka selisih dapat direstitusi istilahnya ya, atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Jika tahunan maka masuk ke tahun berikutnya, kalau bulanan maka di bulan berikutnya. Nanti akan dikurangi dari pada, pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal belum ada PK dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Pemungut PPN di sini bisa bendahara pemerintah, badan, instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, melaporkan daripada pajak yang terhutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Contoh ya, kita hitungkan demikian. Penjualannya secara komersil adalah 11 juta. Kemudian DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah 10 juta, di mana PPN-nya adalah 1 juta. Ya, jadi 11 juta itu PPN 10%-nya adalah 1 juta. Kemudian kita beli barangnya adalah 8.800.000. Nah, maka DPP-nya adalah 8 juta sehingga si PPE-nya 800.000. Maka pajak yang disetorkan bukan yang terjual nih ya, bukan yang 1 juta, tapi 1 juta ya pajak masukan, kemudian pembelian itu kan pajak keluaran gitu ya. Nah, maka dikurangi ketemulah 200.000. Nah, 200.000-nya ini yang disetorkan ke kantor pajak gitu ya. Sesuai dengan, rumus yang mana tadi ya? Iya tadi ya di sebelumnya nah ini ya. Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, nah maka selisihnya dibayar PKP.
Nah, ini kan kita pajak suaranya besar nih di 1 juta. Nah, pajak masukannya adalah 800.000, maka 1 juta dikurangi 800, pajak yang disetorkan adalah 200 ribunya, bukan pajak yang 1 jutanya ini, PPN 1 jutanya gitu ya. Jadi harus dikurangin dulu. Contoh ini nih kan kita ada perhitungan terhadap harga jual itu kan komponennya PPN, HNA sama margin gitu ya. Nah, daripada itu kan nanti misalkan kita ambil margin 20% dan sebagainya. Nanti kan ada penambahan tuh dari nilai pajaknya gitu ya. Nanti si pembelian kita dari faktur misalkan sesuai dengan ini nih 8.800.000. Nah, maka ketemulah PPN dari 8.800.000-nya adalah 800.000. Nanti tinggal dikurangin aja dari penjualan berapa, dikurangin sama yang masukan kita berapa. Nah, itu yang disetorkan. Ya. Jadi pernah ada yang nanya ke saya juga dari kantor pajak itu menagihkan sesuai dengan omsetnya. Misalkan omsetnya 100 juta. Nah, 11% dari 100 juta, nah itu yang dibayarkan. Padahal dari 100 juta, nah kita kan sudah mengeluarkan pajaknya, kan gitu ya. Nah, maka harus dikurangin dulu dari pembeliannya. Nah, maka nanti dari selisih itu, nah itu yang dibayarkan dan dibuat kode billing untuk pembayaran pajaknya. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai pada saat urus PPN ini keliru atau dimanfaatin oleh petugas pajak yang demikian gitu ya. Maka harus harus teliti di perhitungan ini. Nah, ini tadi juga udah ya. Oke, dari saya materinya demikian. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan kita diskusikan terkait dengan pajaknya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan, Pak. Iya. Jadi, Pak, jika seorang apoteker memiliki usaha ya, Pak ya, usaha apotik gitu, Pak. Dia punya usaha, tapi dia juga bekerja di sarana yang lain ya, Pak. Misalkan dia bekerja di rumah sakit. Nah, tentu kan mendapatkan pendapatan ya, Pak ya. Hmm. Misalkan pegawai negeri atau apa, kan ada pajak. Dan sementara dia juga sebagai pelaku bisnis ya, Pak ya, pegang apotik gitu, apotik swasta. Nah, itu perhitungan pajaknya jadi double atau gimana ya, Pak? Antara pajak SPT tahunan dia bekerja di instansi pemerintah ya, dengan dia sebagai pelaku usaha ya, Pak ya. Begitu Nah, gimana, Pak? di apotek swastanya, apakah bentuknya badan usaha atau perorangan, Pak? Misalkan dua-duanya badan usaha atau perorangan. Nah, Misalkan ya, nanti Pak ya. Bagaimana tuh, Pak? karena kalau di rumah sakit biasanya sudah ada petugas yang mengatur perhitungan pajak pegawai kan, Pak? Ya, Kalau di Jakarta sudah kan ada. sudah. Nah, berarti gimana tuh, Pak, perhitungannya jadinya? Maaf, Pak ya. Jadi nanti harusnya digabung, Pak. Pendapatan bulanan nanti kan masuknya kan pajak penghasilan ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di apa namanya PTKP tadi, Pak. Jadi untuk tidak kawin dengan nol tanggungan, kawin nol tanggungan gitu, Pak. Nah, nanti masuk ke dalam itu nilai total pendapatan dalam 1 tahun itu berapa? Kalau memenuhi kriteria PTKP, ya penghasilan tidak kena pajak, maka pajaknya nanti disampaikan nihil. Apabila melewati itu, maka nanti akan dikurangin sama biaya kebutuhan pokok dulu, Pak. Nah, nanti sisanya berapa? Misalkan Bapak masuk ya, kita ambil contoh ya, sebentar Pak, biar biar ada gambaran. Nah, jadi acuannya di sini Pak. Misalkan Bapak berkeluarga ya dengan satu tanggungan nih, hanya istri. Penghasilan Bapak di bawah 63 juta Pak. Nah, dalam 1 tahun, maka ini tidak kena pajak. Namun, jika ada
kelebihan karena mungkin ada THR dan sebagainya, nyentuh di angka 65 juta gitu ya. Jadi nanti perhitungannya adalah 65 juta dikurangin 63 juta dulu. Nah, nanti dari 2 juta itu kan ada biaya-biaya rutin yang dikeluarkan, Pak. Nah, nanti sisa daripada itunya baru dikali dengan dasar pengenaan pajaknya, Pak. Jadi hitungannya paling nambah berapa ratus ribu lah disetorkan ke kantor pajak. Gitu sih, Pak. Nah, untuk apotek sendiri, maka nanti hitungannya adalah hitungan di eh, bisnis apoteknya, Pak. Jadi nanti korteksnya kan apotek nanti punya punya pelaporan di PPN sama di PPh itu sendiri, Pak. Nah, nanti perhitungannya adalah tadi di 0,5%, atau kalau misalkan perorangan nanti sesuai dengan level pendapatannya berapa, Pak. Di 0,1% kalau nggak salah kalau perorangan, Pak. Kecil, lebih kecil daripada badan usaha. Itu sih, Pak. Pajak usahanya Pak ya, ya pajak Iya, apoteknya, ya, pajak pajak usaha. pajak usaha apoteknya, Pak. Hmm. Jadi nanti perorangan sama usahanya itu biasanya terpisah nanti, Pak. Nah, makanya lebih enak pakai PT perorangan. Karena kita sebagai apotekernya, rata-rata kan kalau milik sendiri, gajinya itu eh, apa ya, ada lebih, alhamdulillah enggak ya. Yang penting bisa nutup lah kan gitu ya, Pak ya. Iya Nah, Pak ya. makanya kalau misalkan dianggarkan gaji apotekernya besar juga, nah nanti ya kita yang dikejar juga. Makanya acuannya yang melihat ini sih, Pak. Lebih bijaknya kan di situ. Jadi kalaupun nanti beli kendaraan misalkan dari hasil apotek, nah nanti kalau bisa mah aset atas sama perusahaan. Biasanya kalau orang-orang yang sudah memahami skema keuangan di negara kita, makanya kan ada tuh usaha yang punya banyak cabang. Contoh kayak Kimia Farma kan ada holding, ada pabriknya sendiri, ya kemudian ada retail farmasinya sendiri, ada klinik dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya itu hanya untuk memindahkan aja, Pak. Contoh kayak kita punya punya rumah makan, kemudian kita bangun lagi untuk penyuplai bahan bakunya. Kita buat lagi apa? Ya, kemudian kita konsumennya adalah karyawan kita. Nah, nanti kan PT-PT itu kan bisa aja dianggap tidak profit. Nah, itu kan pajaknya bisa dinolkan, Pak. Jadi skema keuangannya seperti itu. Bisa 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 diakalin oleh konsultan pajak seperti itu, dan itu sah secara undang-undang. Karena yang dihitungkan adalah ketika perusahaan itu profit. Contoh kalau misalkan raksasa di kita kan kayak Jarum, Sampurna, sekarang kan sudah merambah ke dunia yayasan, dunia pendidikan gitu ya. Kemudian ke bidang olahraga, kemudian di perbankan juga ada. Nah, itu Pak sebenarnya itu memecah aset sih, Pak. Dan pajak yang dikeluarkan kalau hanya satu pasti besar banget, kalau didiversifikasikan itu tidak tidak sebesar yang tunggal sebenarnya, Pak. Itu mungkin Pak Nana, Pak, yang bisa saya sharingkan gitu ya, kurang lebihnya Iya, mohon maaf iya Pak. kurang-kurangnya, Pak. Iya, iya. Soalnya kita di satu sisi kita bekerja di pemerintahan, di sisi lain kita pebisnis gitu ya Pak. Ya, Makanya betul. hitung-hitungan pajaknya jika kita Maka memang jadi pebisnis, jika amin amin gitu ya Pak. Iya. ya, maka itu perlu, Pak, karena nanti wajib pajak itu kan mengikat kepada perorangan. Maka penghasilan dari manapun itu kan sebenarnya harus dilaporkan, Pak. Iya, segala Bahkan sumber daya pun ya Pak. ya, cuma kan nanti ada dasar-dasar yang contoh kayak misalkan kita eh, ada jasa apa misalkan ya, dan uangnya nggak seberapa, ya buat kebutuhan sehari udah habis juga, ya sebenarnya nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan taat pajak ya itu pasti dihitungkan dulu nih untuk PPh-nya di 15% biasanya kalau di KF tuh. Jadi kayak AC, servis di kita, nah itu bayar ke orangnya mah sesuai dengan tarifnya, namun perhitungan pajaknya kita biasanya nambahin PPh-nya dulu, Pak, di 15%. Gitu.
Misalkan servis AC 500.000, nanti kita tambahin 15%-nya dulu. Jadi 500.000 mah tetap ke teknisi AC-nya. Nah, yang kita bayarkan pajaknya adalah 15% dari 500.000-nya. Itu sih, Pak. Baik, Pak Rihan, terima kasih atas pencerahannya. Ya, sama-sama, Pak. Semoga bisa ada gambarannya, Pak ya. Karena kalaupun secara praktisi untuk pajak selama di Kimia Farma memang saya hanya pelaporan SPT yang sudah terbentuk aja, Pak. Jadi untuk menghitung secara rinci dan sebagainya memang sudah ada key personnya sendiri sih di kita, Pak. Jadi pengetahuan dasar dan terapannya ya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sampai dalam banget, Pak. Oke, Pak Rihan, thank you. Sama-sama, Pak Nana. Ya, mangga teman-teman yang lain. Jika tidak ada, saya cukupkan mungkin ya. Nanti tinggal post test aja di hari Jumat tanggal 28 ya, terakhir ya. Nanti post testnya kita buat simulasi mirip kayak UKAI sih. Kita soal-soal kita kelola dari blueprintnya UKAI, tapi spesifik hanya untuk di bidang apotek. Harapannya bisa membantu teman-teman ketika belajar untuk ujian UKAI gitu ya, ujian kompetensi. Seenggaknya membantu teman-teman lah untuk perhitungan-perhitungan terkait dengan BEP, kemudian perhitungan apa margin dan sebagainya ada di situ. Gitu ya. Kira-kira waktunya jam berapa ya, Pak? Nanti ada post-test hari Jumat. Nanti waktunya saya diskusikan dulu dengan Bu Kartika, mengingat di Jumat itu juga ada agenda penutupan di SMK yang PKL juga sih Pak. Ya, ya insya Allah tidak akan menyulitkan teman-teman sih, karena ya kita sama-sama memahami apa ya. Tujuan kita bukan untuk mengetes Pak, tapi membantu teman-teman ketika di lapangan seperti apa. Karena kemarin saya nguji di BTH, ternyata masih banyak yang belum paham di bidang apotek. Diminta jelaskan aktivitas ngapain aja di apotek, hanya sebatas melayani resep, melakukan pelayanan informasi obat dan sebagainya. Nggak bisa menjelaskan, oh di Pio tuh begini loh, saya melakukan ini loh gitu loh. Nah, saya khawatirnya nanti pada saat OSCE itu nggak ngerti megang mortir gimana dan sebagainya. Itu sih Pak. Jadi mudah-mudahan sih bisa membantu Pak dari unit bisnis Cirebon terhadap rekan-rekan PSPA yang melakukan praktek kerja di bidang ataupun di wahana apotek gitu ya. Kurang lebih soalnya di 200 ya, di 200 soal itu 1,5 jam lah hitungan waktunya. Itu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada saya cukupkan ya, karena Zoom-nya sebentar lagi akan digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalkan ada tambahan pertanyaan, pertanyaan ataupun lain hal yang ingin didiskusikan di luar materi tadi Pak Nana terkait dengan rencana ada bisnisnya dan sebagainya, nggak apa-apa, WA saya atau ke Bu Kartika untuk diskusi selanjutnya ya. Baik, Pak. Eh, Makasih. saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi